Apa saja peristiwa yang tengah menjadi sorotan di Indonesia? Bersama saya, Warisa Febrina, dalam acara Visit News akan menghadirkan berita dengan fakta yang akurat, aktual, dan terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, berita terkini datang dari Desa Sasila, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, di mana warga mempertanyakan mengapa luas tanah di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT berbeda dengan yang tertera di sertifikat hak milik mereka. Hal itu tentu menimbulkan keberatan dari warga yang merasa dirugikan karena harus membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar dari yang seharusnya. Perbedaan antara luas tanah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT dengan sertifikat hak milik memang seringkali menjadi masalah bagi pemilik tanah. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari perhitungan pajak yang tidak tepat hingga potensi sengketa batas tanah. Ibu Saudah, sebagai salah satu warga Desa Sasila yang baru menyadari bahwa luas tanah di surat pajaknya lebih besar dari sertifikat tanah miliknya, pun mengungkapkan rasa keberatannya. Kemarin kan saya mau bayar pajak, terus anak saya yang kuliah hukum tiba-tiba nanya ke saya, "Mah, bisa lihat SPPT sama surat tanahnya nggak?" Saya kasih. Pas dilihat, ternyata ukuran tanahnya yang di SPPT sama sertifikat itu beda. Otomatis saya bayar pajaknya lebih dong, jadi saya merasa rugi. Sementara itu, Nandang Isnandar selaku Widya Iswara Madya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia saat dihubungi melalui saluran video menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kita bisa melihat bagaimana perbedaan cara mengukurnya, itu yang paling mudah. Kemudian kita lihat lagi, tujuan kegiatannya apa, pengukurannya seperti apa. Maka ketika ada perbedaan antara luas yang terdapat dalam SPPT dengan luas yang terdapat di sertifikat, mana yang dipergunakan? Yang jadi acuan adalah sertifikat hak atas tanah. Lalu, apabila terdapat perbedaan luas tanah antara yang tertera di SPPT dan juga sertifikat hak milik, apa sajakah langkah-langkah yang harus ditempuh? Bersama rekan saya Feby yang kini sedang berada di kantor Bapenda Lombok Barat. Feby, berdasarkan informasi yang telah Anda dapatkan, bisa dijelaskan apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh? Baik, terima kasih Risa. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di kantor Bapenda Lombok Barat. Nah, terkait dengan perbedaan luas tanah di SPPT dan juga surat hak milik, saya telah mendapatkan beberapa informasi terkait dengan apa saja sih upaya hukum yang harus dilakukan atau apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh masyarakat apabila terdapat masalah tersebut. Setelah Anda melakukan pengukuran ulang tanah oleh surveyor yang berkompeten dan memastikan bahwa benar-benar terdapat kesalahan atau perbedaan ukuran, maka hal yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, mengajukan laporan keberatan secara tertulis kepada Bapenda setempat, tentu disertai bukti pengukuran, salinan SHM, peta kadastral, dan bukti pembayaran PBB. Yang kedua, Anda dapat meminta saran hukum. Anda bisa mengkonsultasikan masalah ini dengan notaris untuk meminta saran hukum yang tepat dan membantu Anda dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan jika perlu, notaris juga dapat membantu Anda dalam mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta kepastian hukum. Ketiga, jika upaya administratif tidak membuahkan hasil, Anda dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk meminta kepastian hukum dan meminta pengadilan menyatakan bahwa luas tanah yang benar sesuai dengan hasil pengukuran ulang, serta meminta Bapenda setempat untuk memperbaiki data dalam SPPT. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Risa di studio. Baik, terima kasih Feby. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Warisa Febrina, pamit undur diri dan sampai jumpa. Warisa Febrina akan informasi warga sekitar.